Halo, shalom teman-teman. Ya, kita berjumpa kembali di sesi kali ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan tetap bersemangat ya di dalam kita mengikut Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, kita percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti akan bisa terselesaikan dengan baik menurut caranya Tuhan ya, bukan caranya kita. Nah, di sesi yang sebelumnya itu saya ada sharing, bagaimana Yesus ini mengorbankan dirinya gitu ya, sesuai dengan kehendak Bapa, dengan tujuan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi harus Yesus sendiri yang bisa menghapuskan dosa manusia ini. Tidak bisa ditebus dengan cara yang lain. Karena ketika Yesus berdoa mengajukan permohonan kepada Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu. Tetapi Bapa tetap di dalam kehendaknya, di dalam keputusannya. Bahwa satu-satunya cara untuk Bapa bisa menyelamatkan kita semua ini, manusia di bumi ini, yaitu dengan pengorbanan Yesus, anak domba Allah. Nah, sehingga bagaimana kita itu harus menghargai pengorbanan yang sudah diberikan. Nggak mudah loh saudara. Dari Yesus ini, dia itu adalah Tuhan. Sampai diturunkan untuk sementara posisinya itu. Dilahirkan ke dunia. Wujudnya itu menjadi wujud sebagai manusia yang bisa merasakan kesakitan, bisa merasakan sesuatu seperti manusia pada umumnya. Sehingga ketika disalib, itu juga bisa merasakan bagaimana luar biasa penderitaannya itu. Ketika disuruh gotong itu ya, manggul salib itu, Yesus pun juga sampai kewalahan gitu ya, di dalam memanggul kayu salib. Tetapi Yesus tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Sehingga betapa kita itu harus sungguh-sungguh melihat kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu kepada setiap kita. Nah, ini dibutuhkan sebuah tingkat kedewasaan untuk kita bisa memahami arti dari pengorbanan Yesus itu di atas kayu salib. Nah, ketika kita tidak dewasa, kita tidak bisa atau tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gitu ya. Untuk mencapai sebuah kedewasaan itu diperlukan waktu. Pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini tidak bisa dalam jangka pendek gitu ya. Banyak lika-liku yang kita lalui bersama Tuhan sehingga kita itu semakin mengerti dan akhirnya pikiran kita pun diubahkan. Kita mempunyai sebuah hikmat yang datangnya dari Tuhan. Nah, seseorang yang berada pada tingkat kedewasaan itu dia akan berpegang teguh
dengan apa yang menjadi keyakinannya, kepercayaannya di dalam Tuhan. Nggak mudah goyah gitu ya. Sekalipun kadang ada keraguan-raguan yang timbul di dalam hati gitu ya. Karena banyak tantangan, banyak ujian yang harus kita hadapi. Jadi tidak semuanya itu berjalan dengan mulus ketika kita mengikut Tuhan gitu ya. Tetap ada tantangan di dalamnya. Yang kadang itu menurut kita itu sangat berat. Dan bisa membuat kita itu ragu-ragu. Bener nggak sih? Tapi seseorang yang dewasa itu dia bisa dengan cepat menepis keraguan-raguan itu. Hanya sesaat saja. Tetapi tidak menjadikan dia itu berbalik murtad dari Tuhannya. Sehingga yang perlu dilakukan ketika kita menjadi dewasa itu kita mempercayakan segala apa yang menjadi tingkah laku kita. Kita coba buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 8. Amsal 3 ayat 5. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ini Yesus sudah membuktikannya. Yesus mempercayai Bapaknya dengan segenap hatinya. Meskipun mungkin saat itu Yesus belum mengerti dengan penuh gitu ya, dengan pasti gini. Kenapa toh kok harus dia gitu. Kan masuk Bapak itu enggak sanggup memberikan jalan yang lain atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mendasar. Tetapi Yesus di sini itu tidak berbantah. Nah, seseorang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, secara otomatis dia tidak akan berbantah dengan Tuhannya. Dan dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang kita itu ya di dalam tingkah laku kita gitu ya. Misal gitu kita berdoa. Tuhan, besok aku itu kepingin mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa mencukupi kehidupanku dan juga keluargaku nantinya. Ada 2 tawaran pekerjaan Tuhan. Yang mana yang harus aku ambil? Besok ya Tuhan, pokoknya kalau ada perusahaan yang lebih dulu menghubungi aku, ya sudah, berarti itu ya Tuhan yang dari Engkau. Nah, di sini dia ketika memanjatkan doanya, dia itu mengambil keputusannya sendiri. Dia langsung klaim gitu ya sama Tuhan gitu. Pokoknya besok Tuhan, aku minta tandanya yang perusahaan yang pertama kali hubungin aku, pokoknya berarti itu. Nah, dia tidak mempercayakan sepenuhnya. Dia tidak menanyakan lebih jauh, Tuhan, gimana Tuhan? Aku minta tanda seperti ini, gimana Tuhan? Nah, ketika keesokan harinya ada
salah satu perusahaan yang menghubungi dia dulu, dia langsung dengan cepat memutuskan berarti itu yang terbaik. Padahal belum tentu itu yang Tuhan mau masalahnya. Kan Tuhan belum oke gitu ya. Kecuali Tuhan sudah mengasih apa yang menjadi doa kita. Nah, kadang kita itu sering ada hal-hal yang berjalan yang kita lakukan itu sesuai dengan pengertian kita sendiri gitu. Kita merasa bahwa, oh itu cara yang Tuhan beri. Padahal belum tentu seperti itu. Harus sungguh-sungguh kita mendalaminya lebih lagi. Kita itu disuruh mengakui Tuhan di dalam segala perilaku kita. Contoh, ketika misal gitu ya, ada seseorang yang menyakiti hati kita. Terus misal gitu ya, nggak sengaja gitu kaki kita keinjek gitu ya oleh orang lain gitu. Ketika kita berjalan-jalan di toko. Nah, terus orangnya itu ngomong, maaf ya, nggak sengaja gini. Nah, kita langsung ngomong, oh ya, nggak apa-apa. Kan menunjukkan istilahnya itu kelegoan kita gitu ya. Untuk mau memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau itu nggak disengaja gitu ya. Tapi kadang gitu ya, ketika suasana hati kita nggak enak, kemudian terus rasanya segalanya di hari itu kacau balau gitu, tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, tidak berjalan dengan baik. Terus kaki kita keinjek gini. Meskipun orang lain udah minta maaf, kita terus tetap marah-marah gitu loh. Maaf, enak aja, sakit tahu diinjek ini. Coba kakimu sendiri kalau yang diinjek, gimana rasanya? Nah, itu tidak menunjukkan perilaku Kristus di dalamnya. Jadi di sini Tuhan itu ngomong gitu ya, akuilah dia dalam segala lakumu gitu. Firman Tuhan ini yang ngomong seperti ini. Nah, apalagi turutilah pemimpinmu. Nah, tapi ketika kita dikasih perintah A, kita melangkahnya ke B gitu ya. Kita melakukan yang B gitu. Kita disuruh ke kanan, kitanya ke kiri gitu. Gak klop dengan apa yang menjadi kemauan pimpinan kita. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa kita melakukan firman bahwa kita tidak memberontak terhadap pimpinan kita. Meskipun sekalipun pimpinan kita itu kita anggap tidak mempunyai sikap hati yang baik gitu ya. Istilahnya kita menganggap bahwa pimpinan kita itu semena-mena, seenaknya sendiri, nggak punya kasih gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kita tetap harus istilahnya itu berpadanan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Maka di situ dikatakan bahwa Tuhan itu akan meluruskan jalan-jalan kita. Ketika kita salah gitu ya, kita akan diluruskan oleh Tuhan. Kadang kan kita nggak ngerti gitu ya, kurang mempunyai pengertian gitu ya di dalam menerapkan firman Tuhan gitu ya. Banyak kita itu kejeglong-jeglong gitu ya, melakukan kesalahan, tidak secara sengaja mungkin. Nah, di situ Tuhan itu akan meluruskan, akan mengingatkan kita, salah loh kamu kalau seperti itu. Mungkin seorang suami itu pingin ngajari istrinya supaya bisa benar gitu ya.
Tapi ngajarinya itu dengan cara marah-marah, karena dia nggak sabaran gitu, istrinya nggak ngerti-ngerti gitu ya ketika diajari. Nah, itu akan Tuhan ingatkan, kamu bimbing istrimu itu jangan marah-marah kayak gitu. Bimbing itu ya yang sabar, bijaksana. Tuhan akan meluruskan. Dan setiap apa yang menjadi masalah kita, rintangan di depan, Tuhan itu yang akan menyelesaikannya. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tapi syaratnya yaitu kita itu harus berperilaku seperti yang seharusnya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan juga jangan menganggap dirimu bijak, karena ketika kita merasa bijaksana, itu sama aja kita itu menyetarakan posisi kita dengan Tuhan. Beda gitu ya. Kita hanya diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kita bisa bertindak bijaksana. Tetapi jangan merasa bijak. Ya. Kan orang yang merasa bijaksana itu akan cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri, akan cenderung bangga dengan dirinya sendiri. Bukan bangga karena pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam dia. Sehingga dikatakan diberi pesan gitu ya, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, ini semua ini bisa dicapai ketika kita menduduki atau ketika kita sudah menjadi seseorang yang dewasa secara rohani. Gitu ya. Dewasa secara rohani itu tidak berbicara tentang usia. Karena orang yang usianya sudah banyak sekalipun, sudah tua, sudah lanjut, itu masih kanak-kanak rohani. Pemikirannya itu masih kecil banget gitu ya pemahamannya tentang Tuhan. Masih ngomong gini, ya kerja itu ya mesti cepet-cepetan gitu ya dengan lawan. Ya meskipun misal menjelek-jelekkan pesaing kita, ya nggak apa-apa. Itu ya memang harus dilakukan. Kalau nggak gitu nanti nggak dapet kerjaan, kalah saingan. Nah, ada anak-anak Tuhan yang berpikiran seperti itu. Atau apapun yang dilakukan, hal-hal yang tidak mencerminkan adanya Kristus di dalam dia, tidak mencerminkan bahwa seseorang itu adalah seorang anak Tuhan. Gitu ya. Ketika kita melakukan seperti yang seharusnya, itu dikatakan yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Jadi kita itu menjadi fresh gitu ya di dalam Tuhan itu. Setiap apa hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, luka batin kita apa itu akan Tuhan sembuhkan. Nah, tetapi tidak tidak semua orang itu mau gitu ya menuju kepada kedewasaan rohani. Karena menuju kepada tingkatan dewasa rohani itu tidak mudah gitu ya. Ketika kita mau menjadi dewasa secara rohani, itu kita itu dituntut untuk berperilaku seperti apa yang tertulis di dalam firman Allah. Ya. Semakin kita itu nurut sama Tuhan, maka akan semakin cepat kita bertumbuh ke arah dewasa. Kita belajar di dalam firman Tuhan
di mana ini ada di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, dikatakan ketika Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, itu Yudas itu tiba-tiba datang, bawa serombongan orang gitu ya, yang bawa pedang dan pentung gitu dikatakan. Jadi membawa senjata lengkap gitu ya. Nah, kenapa kok harus dibawa rombongan yang sebegitu besar? Nah, Yudas itu ngerti kalau Yesus itu yang mempunyai sebuah pribadi yang mempunyai kuasa, bisa melakukan segala perkara. Karena selama Yudas mengikut Yesus, dia pasti banyak melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Banyak orang disembuhkan, yang kerasukan setan dilepaskan, gitu ya. Orang mati dibangkitkan. Jadi Yudas ini ngerti bahwa Yesus ini tidak bisa diremehkan. Gitu ya. Makanya ketika mau menangkap Yesus gitu ya, itu didatangkan serombongan besar. Padahal kalau cuma nangkep Yesus dan anggap ke-11 murid yang lain ya, karena murid yang ke-12 adalah Yudas ya. Jadi mau nangkep Yesus dan 11 murid lainnya, kan nggak perlu tuh rombongan besar. Karena Yesus dan murid-muridnya ini bukanlah tentara gitu ya. Kalau tentara itu kan hebat gitu ya, luar biasa, mendapat tempahan gitu ya, latihan fisik yang luar biasa, bisa
istilahnya itu mempunyai kemampuan yang mumpuni gitu ya, di dalam bertarung, di dalam berperang. Lah, kalau Yesus sama murid-muridnya ini kan enggak, gitu ya. Tidak terlatih seperti tentara untuk menghadapi sebuah peperangan. Tapi kenapa kok Yudas ini bawa gitu ya, sampai bawa serombongan besar. Nah, Yudas akhirnya melakukan kejahatan yang sudah ada di dalam hatinya, benih-benih kejahatan yang ada di dalam hatinya. Padahal waktu itu Yesus udah sounding, udah ngomong gitu ya, bahwa ada salah seorang yang akan menyerahkan dia. Dan tentunya Yudas ini udah tahu konsekuensi seseorang yang menyerahkan Yesus. Dosa yang besar itu. Dan apa akibatnya kalau menyerahkan Yesus? Tapi Yudas singkirkan semua itu. Dia tetap melaksanakan kejahatan yang ada di dalam hatinya. Padahal Yudas ngikut Yesus ini udah dalam jangka waktu, bukan jangka waktu yang baru berapa hari. Tapi tidak membuat Yudas ini bisa berpikir secara dewasa. Dia tidak mempunyai pemikiran sebuah tingkat kedewasaan rohani. Sama seperti imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Ketika mereka ingin membunuh Yesus gitu ya. Pengikutan mereka akan Tuhan itu tidak membuat mereka itu mengerti untuk apa Yesus ini datang ke dunia melayani. Banyak melakukan menyebarkan Injil gitu ya. Mereka tetap melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Di sini Yesus kemudian itu berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus tahu Yudas itu melakukan suatu perbuatan yang jahat. Tapi apa yang Yesus katakan? Hai teman, nyindir Yesus ini. Teman itu lawan dari kata-kata musuh. Gitu. Nah, Yudas datang sebagai musuh. Tapi Yesus berkata, hai teman. Seorang teman itu tidak akan berbuat jahat kepada kawannya. Sehingga ketika orang-orang ini tetap datang menangkap Yesus. Ada salah satu murid Yesus. Ya, ini diceritakan kalau di Matius ini tidak diberitahukan siapa gitu ya yang menghunus pedang gitu ya. Terus memotong telinga hamba imam besar itu. Tapi di dalam Yohanes itu dikatakan bahwa Petrus itu yang memotong telinga imam hamba besar. Petrus ketika diperhadapkan situasi yang demikian, jiwa membelahnya itu mulai timbul gitu ya. Dia dengan serta merta itu membela Tuhan. Dia langsung babat itu telinganya. Salah seorang yang ingin nangkap Yesus. Dia mau bertarung. Tapi di situ justru keinginan hatinya
yang baik gitu ya. Kita pandang baik gitu ya keinginan hati Petrus. Tapi menurut Tuhan apa? Yesus ngomong, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Nah, Yesus memperingatkan bahwa jangan mempergunakan sebuah kekerasan. Ketika menghadapi sebuah masalah, jangan selesaikan dengan cara kekerasan. Padahal seharusnya menurut kacamata manusia itu wajar sebagai aksi mempertahankan diri gitu ya. Nah, tapi di sini Yesus tuh ngomong, jangan. Sebab barang siapa itu yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus ngerti kalau sampai Petrus ini ya menggunakan kekerasan, secara otomatis tentara yang dalam jumlah besar itu juga akan menyerang gitu ya. Akan menyerang murid Yesus ini. Sehingga bisa terjadi sebuah peristiwa yang fatal. Mungkin Petrus nanti bisa mati terbunuh. Jadi Yesus tidak menyarankan itu. Karena Yesus juga ingin menyatakan kepada murid-muridnya, sangkahmu itu, aku ndak bisa kah berseru-seru minta sama Bapa untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya menolong aku. Yesus punya kemampuan. Yesus mempunyai kuasa untuk meminta kepada Bapaknya. Bisa aja Yesus tuh, udah Bapak, nggak mau aku, nyerah, udah wes, biarin manusia binasa. Aku nggak sanggup aku. Bisa aja. Bisa aja terus Bapak itu, ya udah kalau kamu nggak mau. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus ngerti bahwa dia harus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Dia mau menyelesaikannya sampai akhir. Tidak setengah-setengah. Sehingga ada yang berkata, kekristenan itu bukan awal, tetapi akhir. Karena ada orang yang menggebu-gebu di dalam mengikut Tuhan awalnya. Tetapi di tengah jalan ketika ada hambatan, ada tantangan yang menurut dia itu berat, akhirnya membuat dia berbelok dari jalan kebenaran itu, mengambil jalan yang salah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Gak mau nurut lagi sama Tuhan, gak mau denger-dengeran lagi sama Tuhan, padahal udah diperingatkan secara terus-menerus. Sehingga dikatakan bahwa kekristenan itu bukan awal, tetapi akhir. Bagaimana kita mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Bukan hanya menggebu-gebu di awalnya saja, tetapi sampai akhir. Sampai nantinya kita itu hidup bersama Tuhan. Tinggal bersama Bapa, hidup kekal bersama Bapa. Nah, di sini Yesus membuktikan bahwa dia seseorang yang mempunyai kedewasaan secara rohani. Dalam wujudnya sebagai manusia, Yesus ini memiliki tingkat kedewasaan rohani. Yesus itu juga mengecam orang-orang yang menangkapnya gitu ya. Kamu itu loh bawa pasukan yang sebegitu banyak. Kamu pikir aku ini penyamun dah?
kok kamu datang lengkap gitu, cuma untuk ngadepin aku. Ya kalau ngadepin penjahat yang, dia mempunyai keahlian berperang atau bagaimana yang udah sulit untuk ditangkap. Lah wong aku loh tiap-tiap hari mengajar di bait suci. Kenapa kamu nggak nangkep? Sekarang malah ketika aku sedang bersama murid-muridku ini, kamu datang ketika posisiku tidak di dalam kerumunan orang ramai. Tapi ya semuanya itu memang harus terjadi sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Nah, ketika Yesus menyerah, oh ya, dia mau aja ditangkap gitu. Murid-muridnya ini kemudian pada ketakutan. Dikatakan semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Yang tadinya bahkan Petrus sekalipun yang tadinya dengan gagah berani motong telinga imam hamba besar itu. Ikut melarikan diri ketakutan. Karena melihat Yesus seorang panutan, ya, sebuah pribadi yang menjadi teladan. Itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ditangkap oleh tentara sehingga menjadi gentarlah mereka. Nah, dan saya bacakan yang selanjutnya di Matius 26 ayat 57 sampai 68 ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia.
dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, dikatakan bahwa sesudah mereka tentara itu menangkap Yesus, mereka membawa menghadap imam besar yang bernama Kayafas ya. Nah, di situ itu ternyata telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu yang memberi perintah untuk menangkap Yesus. Mereka ini tidak berani maju gitu ya. Mereka beraninya di belakang. Ketika menangkap Yesus, mereka tidak mau terjun sendiri. Mereka mau terima beresnya aja. Nah, karena mereka ini juga ngerti gitu ya, mungkin ketika mereka mau menangkap Yesus, itu mereka tidak mendapati sebuah kesalahan gitu ya di dalam diri Yesus. Nah, di sini bagaimana ketidakdewasaan mereka di dalam berpikir gitu ya. Mereka udah ngerti bahwa kalau seseorang tidak didapati sebuah kesalahan, berarti orang ini kan benar ya. Seseorang yang benar, bukan seseorang yang salah seperti apa yang menjadi pemikiran mereka. Nah, mereka ini tidak mempunyai sebuah keberanian ketika mereka melakukan hal yang jahat. Tadi di ayat yang sebelum-sebelumnya itu kan dikatakan bahwa Yesus itu berkata kepada tentara gitu, "Loh, kenapa kamu itu datang dengan sejumlah besar tentara? Kenapa kok enggak nangkep ketika aku mengajarkan Injil gitu ya di bait suci?" Nah, di sini tua-tua itu dan imam itu ya, para imam itu, mereka enggak berani nangkep Yesus. Lah wong di saat Yesus enggak mengajar pun enggak berani, apalagi di saat Yesus mengajar Injil gitu ya. Bukan karena mereka cuma takut kepada orang banyak gitu aja. Kalau mereka memang mempunyai sebuah kebenaran bahwa Yesus ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal yang mengharuskan dia untuk dihukum, ya mereka pasti berani gitu ya nangkep Yesus di tengah-tengah orang banyak itu ketika Yesus sedang mengajar. Malah itu suatu hal yang lebih tepat malahan. Mereka bisa langsung ngomong di depan orang banyak itu, "Ini loh orang yang kamu percayai ini melakukan sebuah kejahatan A, B, C, D," gitu. Tetapi kenapa mereka tidak berani? Ya karena mereka itu tidak menemukan sebuah kesalahan. Itu hanya pemikiran mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Tetapi mereka tahu kok bahwa itu bukan sebuah kebenaran yang ada. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka pun tidak bisa apa-apa tadinya. Ketika Yesus tetap mengajar, memberitakan Injil. Gitu ya. Tapi ya itu, mereka berusaha menggolkan apa yang menjadi keinginan mereka. Hal-hal yang jahat itu. Di mana Yudas pun terseret di dalam. Biasanya Yesus ini tadinya kan tidak bisa ditangkap. Yesus bisa ditangkap karena ada orang dalam yang membantunya. Sehingga sering dikatakan, berhati-hatilah terhadap orang yang ada di sekitarmu. Karena orang yang mencium kamu belum tentu berarti dia menyayangimu. Madu itu bisa jadi racun.
Di sini Yudas mengkhianati Yesus, sehingga Yesus ini bisa ditangkap. Para tua-tua dan imam ini melakukan segala macam cara untuk memuaskan keinginan hati mereka, karena mereka itu merasa tersinggung, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka merasa tersaingi dengan adanya Yesus. Mungkin orang-orang lebih memperhatikan apa yang menjadi perkataan Yesus dibanding perkataan mereka. Yesus lebih famous, lebih terkenal daripada mereka. Nah, sehingga ketika berada di sebuah pengadilan, itu kan tidak bisa hanya berdasarkan perkataan, tapi harus ada bukti otentik gitu ya, supaya seseorang bisa diberikan sebuah hukuman. Nah, di situ mereka itu menampilkan, dikatakan tampillah banyak saksi dusta. Berarti sudah disiapkan ini, supaya gimana caranya Yesus ini bisa dihukum gitu ya. Tidak cukup satu saksi dustanya, banyak. Tetapi kan seorang saksi ini harus diselidiki dulu, di cross check dulu, benar nggak apa yang menjadi perkataannya. Nah, tetapi mereka itu tidak bisa menemukan sampai tampil 2 orang gitu ya. Dikatakan orang ini bersaksi, mengatakan gitu ya, bahwa Yesus ini ngomong, "Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari." Nah, perkataan Yesus diubah, dibalikkan gitu ya, menjadi seperti sebuah kejahatan. Nah, apa yang menjadi perkataan Yesus ini adalah sebuah kebenaran, tetapi maksud dari perkataan Yesus ini yang disalahartikan oleh orang-orang ini yang mau menghukum Yesus ini. Sehingga di-cross check-lah oleh imam besar. Benar nggak apa yang disampaikan ini? Apa yang menjadi jawabanmu? Tetapi Yesus tetap diam. Yesus ngerti. Sekalipun dia memberikan sebuah jawaban, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena niat hati mereka itu jahat. Jadi apapun perkataan Yesus itu tidak ngaruh kok. Tetap tidak akan mengubah pemikiran mereka yang salah. Makanya Yesus tidak mau berbantah, Yesus tetap diem. Nah, sampai imam besar ini ngomong, didesak oleh imam besar ini untuk memberikan jawaban. Nah, sampai ngomong, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Nah, sekali lagi, Yesus tidak mau meninggikan dirinya. Dia tidak mempermuliakan dirinya sendiri. Yesus hanya membalikkan apa yang menjadi perkataan imam besar ini. Engkau telah mengatakannya. Jadi bukan Yesus yang ngomong. Jadi ini juga bisa kita pelajarin ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan, banyak mujizat-mujizat yang dinyatakan melalui pelayanan kita. Tetapi kita itu istilahnya tidak perlu gitu ya, untuk menonjolkan diri kita, untuk menunjukkan. Ketika kita diremehkan oleh seseorang gitu ya, tidak dianggap penting kehadirannya, kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita itu seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa.
orang-orang itu akan mengerti dengan sendirinya. Jadi bukan kita. Di sini Yesus ngomong gitu. Nah, orang-orang ini kan yang ngomong kalau Yesus ini dibilang itu Mesias gitu ya. Mereka menyangka bahwa Yesus ini adalah manusia yang ngaku-ngaku Mesias. Gitu ya. Sampai imam besar itu ngomong, engkau itu Mesias, anak Allah atau enggak? Nah, Yesus ngomong, engkau telah mengatakannya. Ya, kamu mengatakan aku anak Allah, ya aku adalah anak Allah. Bukan Yesus sendiri. Tapi Yesus ngomong, akan tetapi aku mengatakannya kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya. Akhirnya Yesus memberikan konfirmasi. Ya. Memberitakan apa yang benar. Sebelumnya dikasih bocoran. Tetapi justru imam besar ini tidak menangkap pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan. Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah hujatan terhadap Allah. Yesus ini ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku Mesias. Kemudian imam besar ini akhirnya ngikut dengan orang-orang kebanyakan. Tadinya imam besar ini bisa bersikap netral. Tetapi ketika dia mengkonfrontasi gitu ya, dia menemukan yang menurut dia Yesus ini salah. Akhirnya dia mengikuti perkataan orang-orang. Dia nanya, bagaimana pendapat kamu? Lah orang banyak ini ingin membunuh Yesus kok. Ya pasti mereka mengatakan ia harus dihukum mati. Kemudian dari situ mulai, karena mereka melihat gitu ya bahwa imam besar ini udah istilahnya itu menyerah, udah mengakui bahwa Yesus ini pun keliru. Maka orang-orang itu terus menjadi brutal gitu ya. Ada yang meludahi wajah Yesus, ada yang ninju, ada yang mukul. Gitu ya. Dipermalukan banget Tuhan. Maukah saudara ketika diperhadapkan pada posisi dipermalukan, seakan-akan dipermalukan untuk sebuah tujuan yang mulia ke depannya? Yusuf mau dipermalukan oleh Tuhan. Dari seorang anak yang manja dengan segala macam fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Akhirnya dipermalukan, jadiin budak. Tapi dia ngerti, dia dewasa secara rohani. Sehingga akhirnya dia bisa diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri. Bisa memenuhi tujuan Allah. Dia menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Jika Tuhan seakan-akan tuh memperhadapkan kita di dalam sebuah situasi yang kelihatannya itu nggak enak, kelihatannya dipermalukan banget, kelihatannya menderita banget. Ingatlah bahwa ada tujuan Tuhan di balik semua itu. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak bekerja dengan setengah-setengah dan kemudian melambaikan bendera putih.
Yesus tetap berjalan sampai akhir. Ini adalah sesuatu yang harus kita tiru gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita bisa banyak gitu ya melihat, mempelajari dari dalam Alkitab itu ya. Di dalam Alkitab itu banyak kisah-kisah bagaimana mereka itu berjalan mengikut Tuhan. Kalau yang nggak nurut, apa yang akan terjadi? Yang nurut itu apa yang akan terjadi? Sehingga jangan menyerah, jangan putus asa, berjalan sampai akhir. Sampai nanti kita dipanggil pulang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.